Ketika teriakan membahana dari tribun penonton, tak pernah surut sorakan penuh gairah dari para supporter yang mengalir laksana gelombang samudra. Mengusung semangat Garuda ke langit ketujuh di balik gemuruh itu, ada satu sosok yang bergerak dalam diam. Tak terlihat, tak tersorot kamera, tapi tak pernah berhenti melangkah demi kejayaan timnas Indonesia. Dialah Erick Thohir, seorang pejuang di balik layar, yang tak hanya melihat peluang emas Garuda menembus panggung Piala Dunia, tapi juga mengukir jalan menuju sana dengan penuh tekad dan keberanian. Ia tak sekadar berharap, ia bertindak. Berulang kali ia menembus ruang diplomasi, bolak-balik melakukan lobi tingkat tinggi, mengangkat suara yang sering diabaikan, agar keadilan dari FIFA benar-benar ditegakkan. Kini, perjuangan itu kembali menggema, demi membela Martin Paes, sang penjaga gawang yang kini dihantui oleh 2 kartu kuning. Erick turun tangan, tidak dengan retorika, melainkan tindakan nyata. Ia mengupayakan banding, agar bintang FC Dallas itu tetap bisa berdiri kokoh di bawah mistar saat Garuda bentrok dengan Tiongkok di matchday bulan Juni. Tapi perjuangan Erick tidak berhenti di sana. Ia menyelami kekuatan dari dalam, menyentuh nadi skuad yang sudah ada dan memperkuatnya dengan darah-darah baru. Pemain keturunan masih jadi harapan. Dan kini, bukan cuma Belanda yang menjadi ladang pencarian, tapi juga Jerman. Entah bagaimana, 3 talenta dari tanah Panzer mengangkat tangan dan berkata, "Kami siap untuk Garuda." Siapakah mereka? Bagaimana mereka bisa terhubung dengan semangat merah putih? Kisah ini belum selesai karena di balik nama-nama itu, ada mimpi yang tak boleh padam, menyatukan darah, sejarah, dan masa depan ke dalam satu tekad. Garuda di dadaku, dunia tujuanku. Sebelum langkah mencari Darodera, baru dilanjutkan. Erick menaruh perhatian penuh pada pasukan yang kini sudah berseragam merah putih. Ia menyelami perannya bukan hanya sebagai ketua umum PSSI, tetapi sebagai seorang arsitek strategi besar. Ia memperhatikan efek-efek kecil namun fatal dari setiap pertandingan, termasuk 2 kartu kuning yang kini menghantui Martin Paes. Kartu itu muncul saat menghadapi Arab Saudi dan Bahrain, dan kini bayang-bayang absen mengancam laga penting melawan Cina. Maka demi Garuda tetap berkepak sempurna di langit Asia, PSSI pun mengajukan banding. Mereka berjuang, dan Erick memimpin dari depan. Sebagaimana disampaikan oleh Pai, sang kiper tetap berharap, tetap percaya, dan menyebut pengalaman ini sebagai pelajaran yang luar biasa. Sebuah perjuangan tanpa suara, tapi mengguncang dasar semangat. Di balik semua sorak dan gegap gempita stadion, perjuangan sesungguhnya sedang berlangsung bukan hanya di lapangan, tapi juga di ruang-ruang diplomasi, strategi, dan mimpi. Dan Erick Thohir berdiri di tengah-tengahnya, tidak untuk dikenang sebagai pemimpin biasa, tapi sebagai legenda dari balik layar yang menyalakan bara Garuda, agar terus menyala hingga dunia menyadari, Indonesia tak bisa lagi diabaikan. Langkah kita satu, tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Di balik gegap gempita supporter yang tak henti bersorak demi Garuda, ada sosok yang tak pernah lelah, bergerak dalam diam, memperjuangkan nasib bangsa di lapangan diplomasi. Dialah Erick Thohir, pemimpin yang tak gentar menembus tembok FIFA demi satu impian, membawa Indonesia ke pentas Piala Dunia. Tak cukup hanya dengan teriakan semangat dari tribun, perjuangan ini menuntut lebih. Erick Thohir dengan kegigihan luar biasa, bolak-balik melobi demi keadilan, demi nama Martin Paes, sang penjaga gawang, agar tak harus absen dalam laga krusial. 1 kartu kuning bisa berarti satu negara kehilangan harapan. Tapi Thohir tak menyerah. Tak hanya itu, ia terus merancang kekuatan baru untuk timnas. Tak lagi bergantung pada Belanda, kini darah-darah Garuda bermunculan dari tanah Jerman. 3 pahlawan keturunan menyatakan kesetiaan, siap mengenakan merah putih di dada. Namun sebelum mencari yang baru, Erick menyelami kedalaman skuad yang ada. Ia teliti, ia cermat, memahami setiap detail kondisi pemain pasca pertandingan. Ketegasannya terlihat saat PSSI bergerak cepat mengajukan banding demi menjaga benteng terakhir. Indonesia Martin Paes tetap berdiri di bawah mistar gawang saat menghadapi Cina. Sayangnya, sistem FIFA yang kaku dan prosedural belum tentu berpihak. Kartu kuning yang dinilai sepele bisa jadi momok yang menghapus satu nama dari daftar pemain. Namun PSSI tak tinggal diam. Mereka siapkan rencana cadangan. Nama Emil Audero mencuat, menanti debut di panggung besar. Tapi tetap saja,
Martin adalah sang andalan yang telah menyatu dengan ritme dan pertahanan garapan Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Kehilangan Martin berarti memulai dari awal. Chemistry, komunikasi, dan pemahaman strategi bisa terguncang jika Emil harus langsung menghadapi Cina, tim yang pernah menciptakan kejutan saat timnas salah langkah di pertemuan pertama. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Kemenangan Tak hanya membangun fisik Garuda di atas lapangan, Erick Thohir juga tengah menyulam kekuatan dari akar terdalam bangsa jiwa-jiwa perantau yang merindukan tanah air, darah keturunan yang siap mengabdi untuk merah putih. Di tengah gegap gempita regenerasi timnas, suara Thohir menggema lantang. Ia bicara bukan sekadar soal strategi, tapi tentang harapan. Harapan yang datang dari diaspora anak-anak bangsa yang tumbuh jauh di negeri asing. Namun detak jantungnya tetap berdetak untuk Indonesia. Kini, di bawah kepelatihan yang aktif dan progresif, pintu kembali terbuka lebar. Para pemain keturunan tak lagi berjalan dalam bayang-bayang. Mereka mulai unjuk kemampuan, memberi isyarat, kami siap dipanggil pulang. Namun Erick Thohir tetap bijak. Ia tak terjebak dalam euforia. Saya tidak bisa berkomentar sebelum proses itu terjadi. Ucapnya tegas. Siapa yang terpilih, siapa yang tidak, semuanya harus melalui jalur yang benar. Pernyataan tegas sang ketum PSSI dikutip dari Tribun News bukan sekadar retorika. Ia sedang membangun fondasi jangka panjang. Di tangannya, sepak bola Indonesia bukan hanya soal hari ini, tapi tentang warisan yang akan dikenang generasi mendatang. membakar jiwa, kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Di tengah geliat perubahan arah sepak bola nasional, harapan baru datang dari barat. Tak lagi hanya dari Belanda, kini secercah cahaya muncul dari tanah Jerman membawa impian, darah, dan tekad dalam satu paket yang siap memperkuat merah putih. Trio keturunan Jerman mulai menunjukkan sinarnya. Dan di barisan terdepan berdiri tegak sosok bernama Rino Munz. Pemuda kelahiran Jakarta ini membawa nama lengkap Rino Morisma, seorang bek tengah tangguh yang lahir pada 2 Oktober tahun 2005. Meskipun kedua orang tuanya berkewarganegaraan Jerman, tanah kelahirannya di jantung Nusantara menjadikannya anak bangsa secara hukum, secara jiwa, tanpa harus melalui proses naturalisasi. Rino adalah aset emas. Ia memulai perjalanannya di Akademi ST Fortunaka, LAN, mengasah kemampuan selama 1 dekade penuh. Ketika tahun 2022 datang, ia melangkah ke panggung yang lebih besar, Bayer Leverkusen U100 ke-19. Di sana, dalam 38 pertandingan, ia bukan hanya bertahan, tapi mencetak 2 gol, membuktikan bahwa bek pun bisa jadi pembeda. Penampilan gemilangnya menarik perhatian PPGG Greuther F, Ruth, klub papan atas Divisi 2 Jerman, dan sejak Juli tahun 2024, ia resmi dikontrak. Langsung mencatatkan 12 penampilan penuh determinasi. Di level internasional, Rino telah mencicipi atmosfer timnas Jerman 19. Debutnya dimulai pada the 6th of September 2023, dan sejak itu ia telah memainkan 5 laga. 2 diantaranya dalam kualifikasi UEFA Euro U19 Championship. Ia telah membuktikan kualitasnya. Namun, pintu bagi Indonesia masih terbuka. Sebab sampai hari ini, di level senior, ia belum mengikat janji. Masih ada ruang bagi sang Garuda untuk memanggilnya pulang. Dan jika itu terjadi, akan lahirlah kembali benteng pertahanan yang dibentuk dari semangat Eropa, namun berdetak dengan darah Nusantara. Kita legenda, inilah waktunya, nama kita tercipta. Kemenangan sempurna. Setelah Rino Munz, muncul satu nama lagi yang mulai menggetarkan panggung sepak bola muda Eropa. Dialah Lorin Ulrich, gelandang bertalenta yang membawa kisah unik dalam darah dan perjuangannya. Lahir di Heidenheim, Jerman, pada 31 Januari tahun 2005, Lorin menapaki jalur profesional sejak dini. Sejak 2016, ia menjadi bagian dari Akademi VfB Stuttgart, dan pada tahun 2022, kepercayaan penuh klub diwujudkan dalam kontrak jangka panjang. Bukan hanya sekadar janji masa depan, ini adalah sinyal kuat bahwa Stuttgart melihat Lorin sebagai permata di tengah generasi emas Jerman. Namun yang membuat cerita ini lebih dalam, lebih menggetarkan, adalah darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya bukan dari ayah atau ibu, tetapi dari sang kakek, seorang pria kelahiran Surabaya pada masa Hindia Belanda. Dari situlah akar kecil Indonesia tumbuh dalam Lorin. Meskipun jalur keturunannya serupa dengan sosok seperti Martin Paes yang hanya memiliki garis tipis dari tanah air,
Tetapi tetap saja, satu titik darah dari Nusantara sudah cukup untuk menyalakan bara harapan di hati pecinta sepak bola Indonesia. Musim 2024-2025 membawa tantangan. Ia dipinjamkan ke SSV Ulm, namun kesempatan yang minim memaksanya kembali pulang ke VfB Stuttgart pada Desember tahun 2024. Dan di sanalah titik baliknya dimulai. Dalam laga melawan TSV 1860M, Onchen pada Februari tahun 2025, Lorin mencetak gol spektakuler, sebuah tembakan dari lini kedua yang membelah pertahanan lawan dan mencetak sejarah kecil dalam perjalanan karirnya. Itu bukan sekadar gol. Itu adalah pesan bahwa Lorin bukan hanya talenta biasa, tetapi calon bintang yang bisa bersinar lebih terang jika diberi ruang dan kepercayaan. Di pentas internasional, namanya juga sudah lama terukir. Dari U16 hingga U19, Lorin telah mengenakan jersey timnas Jerman sebanyak 25 kali, dengan torehan 6 gol. Setiap menit di lapangan adalah bukti kualitasnya. Ia tak hanya hadir, ia bersinar. Kini, tinggal satu pertanyaan menggantung di udara. Akankah darah Surabaya dalam dirinya memanggilnya pulang untuk membela Garuda? Ataukah kisah ini akan menjadi legenda yang tak pernah terjadi? Inilah saatnya kita raih mimpi, kemenangan sempurna, teriakan menggema. Nama ketiga yang muncul dalam deretan calon pewaris kejayaan Garuda adalah sosok yang berdiri tegak di bawah mistar, penuh ketenangan dan determinasi. Daniel Klein, penjaga gawang tangguh berdarah campuran Jerman Bali, adalah cerita yang tengah ditulis takdir. Lahir di Heidenheim, Jerman pada 13 Maret tahun 2001, Daniel bukan sekadar kiper biasa. Ia membawa warisan dari dua dunia, darah Eropa dari sang ayah, dan darah Pulau Dewata yang mengalir kuat dari ibunya yang berasal dari Bali. Dari usia muda, Daniel telah ditempa di Akademi Elit TSG Hoffenheim. Ia menembus tim U17 dan U19 dengan konsistensi yang tak tergoyahkan, menunjukkan kecerdasan posisi, refleks tajam, dan karakter pemimpin yang jarang dimiliki kiper seusianya. Tahun 2021 menjadi titik awal petualangan profesionalnya bersama FC Augsburg. Ia dipercaya menjaga gawang tim cadangan sebelum pada Juni tahun 2023 dipinjamkan ke SV Sandhausen. Di sana, harapan bertumbuh. Setiap penampilan bukan hanya soal menjaga gawang tetap suci, tapi juga membangun pengalaman dan mentalitas petarung. Namun kisah Daniel tak berhenti di klub. Ia telah mewakili timnas muda Jerman dari U15 hingga U19, mencatatkan 13 penampilan internasional, angka yang cukup untuk menandai betapa tingginya potensi dalam dirinya. Tapi kemudian, angin berubah arah. Dalam diam, dalam perenungan, Daniel mulai merasakan panggilan yang berbeda. Bukan dari Berlin atau Munich, melainkan dari tanah air ibunya, Indonesia. Dengan tekad yang tak main-main, ia menyatakan minat untuk membela merah putih dan bersedia menjalani proses naturalisasi demi satu tujuan mulia, mengenakan seragam Garuda di dadanya. Daniel Klein bukan sekadar pemain keturunan. Ia adalah penjaga gawang masa depan yang tak hanya membawa tinggi badan dan teknik Eropa, tetapi juga jiwa Bali yang tenang dan berani. Akankah Indonesia menjadi tempat di mana Daniel membangun kejayaan barunya? Atau akankah kita menyaksikan satu lagi berlian berdarah Nusantara bersinar untuk negeri lain? Mimpi kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara. Di tengah gelombang pemain keturunan yang terus berdatangan seperti badai pengharapan untuk merah putih, ada satu nama yang tak boleh dilupakan, seorang maestro lini tengah yang pernah menggetarkan panggung Eropa. Jairo Ridwell. Bermain untuk klub top Royal Antwerp, Jairo adalah simbol kematangan dan pengalaman. Namun, yang membuatnya lebih istimewa adalah sumpah yang belum sempat terucap, sumpah menjadi warga negara Indonesia, yang kini masih tertahan oleh benang kusut administratif dan kerikil-kerikil di jalan FIFA. Keinginannya untuk bergabung bersama trio emas pemain keturunan dalam laga penting Matchday FIFA begitu besar. Tapi sayang, waktu belum berpihak. Dokumen-dokumen penting yang seharusnya menjadi jembatan justru menjadi tembok penghalang. Dito Aryo Tejo, sosok penting di balik layar, mengungkap bahwa proses naturalisasi Jairo belum bisa dilanjutkan. Alasan utamanya, semua dokumen harus lengkap, dan sampai kini belum semua terpenuhi. Bahkan Erick Thohir menambahkan, proses ini diperumit oleh fakta bahwa Jairo pernah mengenakan seragam timnas senior Belanda. Hal ini membuat jalur naturalisasi melalui FIFA jauh lebih rumit dibandingkan pemain lain. Dalam sejarah naturalisasi sepak bola Indonesia, belum pernah proses administratif seberat ini terjadi.
Tapi, harapan belum mati. Meski tak ada kepastian kapan Jairo bisa mengucap sumpah sebagai WNI, harapan mengarah pada waktu sebelum laga matchday Juni. Namun bila kesempatan itu terlewat, bisa jadi proses ini akan berakhir tanpa jawaban. Dan disinilah kita berdiri menanti dengan doa dan keyakinan bahwa Jairo akan segera menjadi bagian dari skuad Garuda. Ia bukan hanya pemain biasa. Di usia 27 tahun, dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, Jairo adalah simbol kualitas dan pengalaman sosok yang bisa mengangkat lini tengah Garuda ke level baru. Apalagi dengan Jay Itzes dan Joey Pelupes yang usianya kian bertambah, kehadiran Jairo bisa menjadi solusi jangka panjang dan mungkin kunci kebangkitan Indonesia di panggung Asia. Kini kita menunggu, akankah Jairo mampu menembus labirin aturan dan mengenakan seragam kebanggaan Garuda? Ataukah ia hanya akan menjadi legenda yang tak sempat bergabung? Waktu akan menjawab, tapi harapan tetap menyala. Yang sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya, kita buktikan semua. Apapun yang terjadi saat ini, satu hal yang pasti, kepercayaan kita kini tertuju sepenuhnya pada Pak Erick Thohir. Sosok yang berdiri tegap di tengah badai, mengayomi sepak bola Nusantara dengan visi dan tekad baja. Karena jujur saja jika bukan beliau, lalu siapa lagi yang layak dipercaya untuk memimpin perjuangan Garuda menuju panggung dunia? Impian besar bernama Piala Dunia 2026 bukan sekadar angan. Ia adalah janji tak tertulis kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa timnas kita layak bersanding dengan raksasa dunia, mau lewat jalur round 4 yang berdarah-darah, atau harus bertarung habis-habisan di babak playoff semua. Jalan harus diperjuangkan, karena inilah medan juang sejati. Sampai tetes darah terakhir, sampai napas terakhir, mimpi ini tak akan padam, karena di balik setiap keringat pemain, setiap langkah di lapangan, dan setiap doa dari rakyat Indonesia, tersimpan harapan yang tak bisa dikalahkan. Piala Dunia, kami datang dengan semangat Garuda yang tak pernah mati. Mengalir kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya.